Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem operasi mengenai sistem operasi input-output beserta contohnya. Yang pertama adalah ada proses I/O. Sebuah proses memerlukan input dan output. Dalam input-output yang sistemnya adalah yang pertama adalah ada inputan, kemudian inputan itu diproses dan menjadi keluaran atau output. Instruksi yang diberikan pada Linux melalui shell disebut sebagai eksekusi program, yang selanjutnya disebut proses. Kemudian setiap kali instruksi diberikan, maka Linux kernel akan menciptakan sebuah proses dengan memberikan nomor PID, proses identity. Proses dalam Linux selalu membutuhkan input dan menghasilkan suatu output. Kemudian ada yang nomor 2 adalah file descriptor. Pada Linux berkomunikasi dengan file melalui file descriptor yang dipresentasikan melalui angka yang dimulai dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya. 3 buah file descriptor standar yang lalu diciptakan oleh proses adalah 0. Keyboard standar output. 1 adalah layar standar output. Nomor 2 adalah layar atau standar error, dimulai dari angka 0. Input keyboard kemudian diproses. Diproses tersebut, setelah diproses, keluaran atau output yang ditampilkan oleh monitor. Linux juga tidak dapat membedakan antara peralatan hardware dan file. Linux memanipulasi peralatan hardware sama dengan file. Yang ketiga adalah pembelokan redirection. Pembelokan dilakukan untuk standar input, output, dan error, yaitu untuk mengalihkan file deskriptor 0, 1, dan 2. Simbol untuk pembelokan adalah 0 kurang dari 0 pengganti startup input, lebih dari 1 atau pengganti startup output, dan 2 juga pengganti startup output. Yang keempat adalah pipa pipeline, mekanisme yang digunakan sebagai alat komunikasi antar proses. Input yang pertama adalah input proses 1, kemudian output, terus input proses 2 dan output, begitu seterusnya. Proses 1 menghasilkan output yang selanjutnya digunakan sebagai input oleh proses 2. Hubungan input output ini dinamakan pipa yang menghubungkan proses 1 dengan proses 2 dan dinyatakan dengan simbol itu, proses 1 dan proses 2. Garis. Yang nomor 5 adalah filter. Filter adalah utilitas Linux yang dapat memproses standar input dari keyboard dan menampilkan hasilnya pada standar output atau layar. Contoh filter adalah cat, sort, grep, vr, head, tile, pastel, dan lainnya. Itu adalah contoh filternya. Pada sebuah rangkaian pipa P1, P2, P3, dan seterusnya, maka P2 sama dengan Pn1 mutlak. Harus utilitas Linux yang berfungsi sebagai filter. P1 di awal dan Pn terakhir boleh tidak filter. Utilitas yang bukan filter misalnya Go, ls, ps, lp, lpr, mail, dan lainnya. Beberapa perintah Linux
yang digunakan untuk proses penyaringan antara lain. Perintah grep digunakan untuk menyaring masukan dan menampilkan baris-baris yang hanya mengandung pola yang ditentukan. Pola ini disebut regular expression. Kemudian kita coba. Itu adalah contoh dari perintah grep. Kemudian perintah WC digunakan untuk menghitung jumlah baris, kata, dan karakter dari baris masukan yang diberikan kepadanya. Untuk mengetahui apakah berapa baris yang digunakan, option 1. Untuk mengetahui beberapa kata, gunakan option B. Dan untuk mengetahui beberapa karakter, gunakan option C. Jika salah satu option tidak digunakan, maka tampilannya adalah jumlah baris, jumlah kata, dan jumlah karakter. Kita coba. Sepertinya di sini tertulis not found. Kita coba yang lain. Perintah sort. Di sini untuk mengurutkan masukan berdasarkan urutan nomor ASCII dari karakter. Itu adalah perintah sort yang urutannya adalah angka dulu baru kata. Kemudian perintah cut digunakan untuk mengambil kolom tertentu dari baris-baris masukannya yang ditentukan pada option C. Di sini harus membuat dulu. Kemudian perintah unique untuk menghilangkan baris-baris berurutan yang mengalami duplikasi biasanya digunakan dalam pipeline dengan sort. Itu adalah Unix. Kemudian kita coba file descriptor percobaannya dengan coba ini adalah percobaan PS. Kemudian saya akan mencoba chat. Kita tulis hello world. Kemudian akan diulangi kembali. Input ke layar standar output, input dari keyboard standar input. Kemudian kita akan mencoba mail.
sepertinya saya belum menginstal MyLutis. Kemudian dilanjutkan. Yang keempat, input nama direktori. Output tidak ada, membuat direktori baru. Input nama direktori. Output tidak ada atau membuat direktori baru. Bila terjadi error, maka tampilan error pada layar standar error. Kita coba mk directory dan my directory. Di sini juga tidak bisa. Terdapat pesan error. Kemudian kita mencoba pembelokan atau redirection dengan cut ini adalah teks yang saya simpan pada directory my file. Kemudian kita belokkan sepertinya tidak bisa. Kita lanjutkan saja. Notasi 2 pembelokan standar error 2 adalah identik dengan file deskriptor 1 ls file baru. Kita coba. Ternyata juga tidak bisa. Kita coba echo. Kemudian kedua. Kemudian kita coba. Maka keluarlah surat kata kedua. Kemudian kita lanjutkan mengenai notasi here dokumen.
coba. Itu adalah notasi dari head dokumen digunakan sebagai pembatas input dari keyboard. Kemudian dilanjutkan dengan notasi input. Sepertinya tidak ada directory. Kemudian kita lanjutkan dengan operasi input output. Itu adalah yang tadi surat untuk membelokkan start output ke file digunakan operator echo. Kita coba. Itu adalah hasilnya. Kemudian itu adalah hasilnya. Kemudian percobaan ketiga adalah pipa pipeline. Kita gunakan bow. Itu adalah hasilnya. Kemudian go short. Short R sama saja sepertinya. Kita coba rm jam cannot. Di sini tidak ada directory. Kemudian kita coba filter. Di sini juga tidak bisa. Kita coba ls. Rupanya tidak bisa juga. Kita coba cat kelas. Kita masukkan namanya. Kemudian kita masukkan kelas 2.
Kemudian kita coba kelas 1 cat. Itu adalah hasilnya. Kita coba juga tidak ada directory rupanya. Itu dulu dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.